resmi menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Elviandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Sudah 1 bulan sejak penyidikan kasus Panji Gumilang, polisi belum juga menetapkan tersangka. Hari ini Panji Gumilang akan kembali diperiksa penyidik. Pimpinan KPK mendapat teror dan ancaman dari orang tidak dikenal. Teror berupa pesan yang dikirim melalui aplikasi percakapan serta kiriman karangan bunga. Halo, good morning. Selamat bergabung di Liputan 6 Pagi Moji Live dari SCTV Tower Senayan, Jakarta. Kami akan menemani Anda mengawali pagi hari Anda selama 45 menit ke depan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Bevli Gunawan, kita awali dengan informasi pertama. Ya, berita pertama ini datang dari Pasuruan, Jawa Timur. Perayaan sedekah bumi mengakibatkan jatuh korban jiwa. Tragisnya, seorang warga tewas saat berebut gunungan hasil bumi. Ya, masih dari Jawa Timur, kericuhan terjadi saat penertiban pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo. Para pedagang ini menolak lapak dagangan mereka yang berada di atas saluran air dibongkar oleh tim gabungan. Polemik penanganan kasus suap di Basarnas yang melibatkan KPK dengan Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI nampaknya sudah selesai. Puspom TNI resmi menetapkan 2 anggota aktif mereka, termasuk Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya Henry Elviandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Satu lagi pihak swasta yang diduga menyuap Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Elviandi ditetapkan KPK sebagai tersangka dan langsung ditahan. Sementara itu pimpinan KPK mendapat teror dan ancaman dari orang tidak dikenal. Teror ini berupa pesan yang dikirim melalui aplikasi percakapan serta kiriman karangan bunga. Penetapan 2 prajurit TNI sebagai tersangka kasus suap di Badan SAR Nasional oleh KPK memicu polemik. Pimpinan KPK pun mengaku hilaf dan bahkan meminta maaf. Nah, bagaimana sebenarnya aturan tentang kasus hukum yang melibatkan anggota TNI di wilayah sipil? Berikut ini ulasan dalam diskusi bersama Jati Dharma. Kita ke informasi lainnya, tim kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melaporkan sebuah stasiun televisi karena dianggap merugikan kliennya. Ya, kita ke informasi jelang pemilu 2024, sekitar 600 purnawirawan TNI Polri yang berjejaring dalam relawan Gapura Nusantara memberi masukan kepada bakal capres Ganjar Pranowo. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa juga ikut serta memberi masukan dan aspirasi terkait aspek pertahanan dan juga keamanan. Sementara itu, elektabilitas bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto unggul jauh dibandingkan pesaingnya Ganjar Pranowo berdasarkan survei terakhir LSI Deni JA. Elektabilitas Prabowo unggul dari Ganjar selisihnya mencapai 10,4%. Ya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala mengomentari wacana musyawarah nasional luar biasa dengan agenda evaluasi terhadap kepemimpinan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Ya, nampaknya para ibu-ibu dan juga pelaku UMKM ini masih harus bersabar karena gas LPG 3 kg subsidi masih langka di sejumlah wilayah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pun berjanji segera mengevaluasi pendistribusiannya. Aksi ugal-ugalan sopir mobil berplat nomor polisi kembali viral. Liputan 6 Pagi Moji akan hadir kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Liputan 6 Pagi Moji. Ya, aksi ugal-ugalan pengemudi mobil mewah berplat nomor kepolisian terjadi di Jalan Tol Jor Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pengemudi yang nyaris menyenggol kendaraan lainnya viral di media sosial. Ya, selalu waspada dan berhati-hati saat berkendara di jalan.
Diduga hilang kendali, ini sebuah minibus menabrak 6 sepeda motor di lampu merah Fatmawati, Jalan Raya TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Ya, dari ibu kota kita beralih ke Jawa Tengah. Sudah sepekan, tim SAR gabungan masih mencari 8 pekerja tambang emas yang terjebak di lubang galian di Banyumas. Aliran sungai dibendung untuk mengurangi remesan air yang mengenangi lubang tambang. Sudah lebih dari sebulan krisis, warga Pati, Jawa Tengah berebut air bersih. Jangan kemana-mana karena Liputan 6 Pagi Moji akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Masih bersama saya Bevli Gunawan di Liputan 6 Pagi Moji. Ya, 2 desa di Pati, Jawa Tengah mengalami kelangkaan air bersih sejak sebulan terakhir. Warga pun menyerbu bantuan air bersih yang diberikan secara gratis. Ya, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan 6 Pagi Moji kali ini. Selamat beraktivitas, saya Bevli Gunawan dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Liputan 6 Pagi Moji berikutnya. Bye.